Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat Digi Science. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Adel Ahmad Iskandar, dalam seri pengalaman menjadi mahir, menjadi seorang programmer mahir dengan bahasa pemrograman R ya. Di seri kedua ini kita akan lanjut, jadi kita akan coba terus stepping untuk bagaimana pelajari bahasa R ini untuk implementasi nanti di data science. Oke, lanjut saja. Saya langsung buka di dalam workspace-nya RStudio. Seperti biasa, eh, kita punya script code, kemudian punya console, punya environment, kemudian ada file explorer kita untuk working directory yang sudah saya assign untuk file-file yang saya simpan ya. Oke, kita di pertemuan ini akan membahas mengenai fungsi ya. Fungsi itu function itu apa gitu? Function itu di buku yang saya tulis sudah ada beberapa buku yang bisa teman-teman pelajari, di antaranya di buku programan menguasai programan berorientasi objek. Di sana saya jelaskan mengenai function di Java ya. Kemudian di dasar-dasar programmer dengan .NET juga ya. Jadi function itu sebenarnya dia itu hampir sama dengan blok prosedur ya. Jadi kalau fungsinya prosedur dan function itu untuk apa? Nah, biasanya dia itu adalah sejenis dari modul program yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi nanti dia pemanggilannya pun harus dipanggil dengan nama function atau nama prosedur itu sendiri. Jadi yang membedakan function dengan prosedur, kalau prosedur dia tidak membalikkan nilai. Nah, kalau function membalikkan nilai itu ya. Nah, biasanya kalau di dalam fungsi-fungsi kita di data science, kemudian di programming yang berhubungan dengan data, itu biasanya tentu yang kita harapkan adalah membalikkan nilai ya. Nah, oke, di sini kita akan bahas mengenai penggunaan function ya. Oke, untuk function ini di bahasa R ini eh, apa sih yang digunakan? Nah, yang digunakan nanti ada reserved word atau kata sederhana dengan nama function itu sendiri. Misalkan kita cobakan saja. Misalkan nama filenya adalah aku gitu ya atau nyoba itu ya. Nyoba itu ya. Nyoba, misalkan kita isikan, kita akan mencoba katakanlah function. Function apa yang akan dicobakan? Bebas saja misalkan. Nanti kalau secara konsep di bahasan function itu memang cukup kompleks teman-teman. Jadi biasanya di dalam function itu masuk bahasan yang agak cukup dalam tanda kutip complicated ya. Kalau kita ingin mempelajari secara eksplisit. Karena di dalam function itu nanti kita memahami ada parameter, kemudian ada parameter by value, ada parameter by reference itu. Cuma di sini kita akan coba untuk membuat praktisnya saja. Misalkan function kita panggil sudah ada di sini ya, teman-teman ya. Function itu apa sih? The function provided the best mechanism for defining new function in the R language. Nah, itu contohnya. Untuk kalau fungsinya bisa lihat di help gitu ya. Nah, misalkan kita coba gini ya. Function gitu ya. Ini adalah perintahnya kita coba tulis di sini misalkan hore gitu ya. Contoh saja lah. Ini adalah contoh function atau contoh fungsi. Bahasa Indonesia fungsi. Kalau bahasa Indonesia function. Contoh function. Oke, ini contoh saja. Nah, kemudian kalau kita cara memanggilnya, function itu dipanggil dengan nama judul dari function itu sendiri. Judul di sini namanya adalah nyoba. Jadi kita tulis nyoba. Nah, ini teman-teman ada yang disebut dengan parameter. Yang di dalam kotak ini sebenarnya di function itu yang disebut untuk memasukkan kita parameter. Parameter itu ada dua, ada yang disebut dengan parameter by value, ada parameter by reference. Konsepnya kalau by value itu tidak mengubah nilai di dalam apa yang disebut istilahnya ada parameter aktual, ada eh, yang dituliskan di judul prosedur, ada juga parameter di body program. Dia tidak merubah ke dalam body program. Kalau parameter by reference, dia akan merubah. Jika ada perubahan di parameter formal di judul prosedur, artinya di sini nih atau di judul function, akan merubah ke si body of program. Karena yang dia diakses itu adalah alamat memorinya. Nah, jadi ini harus kita tuliskan teman-teman. Jadi harus kita tuliskan itu ya. Kalau kita panggil ya. Oops, sorry. Could not find function nyoba. Oke, oke. Ya, wait a minute. Oke, jangan lupa untuk selalu di blok ya. Jadi ada perbedaan kalau terbiasa menggunakan codingan di Java ya. Java itu kan namanya
interpreter dan semi compiler ya. Jadi kalau kita running projectnya langsung kebaca. Di Python kita blok dulu ya. Jadi sudah kita blok, kemudian dipanggil gitu ya. Nah, jadi ketika kita jalankan sudah di blok, tadi sudah kita running. Hore, ini adalah contoh function. Jadi nyoba ini adalah nama dari fungsi ya. Gimana kalau kita misalkan tanpa menampilkannya gitu ya, nyoba saja, ya, kita coba hasilnya apa itu. Ketika sudah running sih oke jalannya, tetapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa penggunaan di dalam kurung ini artinya akan mempengaruhi ke si parameter. Jadi ini disebutnya dengan parameter kosong ya. Jadi parameternya tetap dituliskan, tetapi isinya memang kosong. Misalkan kalau kita ubah, ini ada nyoba function tadi, kita tambahkan lagi, perintahnya adalah print, ini isi fungsi di baris kedua, misalkan ya. Ya, misalkan, kemudian kita coba running, oke. Jadi dia kebaca ya. Oke, ini adalah contoh function, ini isi fungsi di baris kedua. Itu adalah contoh menggunakan function ya. Nah, kemudian misalkan kita coba menggunakan yang namanya parameter. Jadi misalkan kita coba lagi, katakanlah variabelnya bebas saja, teman-teman silakan. Yang penting tidak boleh ada reserved word. Variabel itu nggak boleh sama dengan reserved word. Reserved word itu adalah eh, kata-kata yang sudah dituliskan oleh dalam satu bahasa programan. Misalkan fungsi anyar, anyar itu orang Sundanya baru gitu ya, fungsi anyar, katakanlah kita isi dengan function, isinya adalah katakanlah X gitu ya. Isinya bisa apa aja, itu nanti variabel kan. Misalkan sin, kita menggunakan fungsi paste gitu ya, paste masih ingat untuk mengcombine-kan data nanti dari si karakter dengan numerik. Misalkan parameter, kalimatnya apa aja? Parameter yang diisikan adalah, katakanlah kita isi lagi dengan X gitu ya. Kemudian ini sudah kita isikan, kemudian kita akan panggil berarti apa? Namanya fungsi dot anyar, fungsi dot anyar, ini nama fungsinya. Kemudian ini blok parameternya. Kita coba eksekusi. Sorry, ada error. Oke, Sobat Digi Science, tadi seperti yang saya jelaskan, ketika kita berbicara di dalam parameter, nih, ketika di dalam berbicara parameter ini ada yang disebut dengan parameter di parameter formal ya. Dia akan mengesain ke dalam body si atau modul yang lain yang diakses. Jadi ketika di sini bacakan parameter anyar ini sebagai fungsi yang punya isinya adalah X, maka ketika dia dipanggil, dia ngebaca dipanggilnya adalah fungsi anyar ini kosong. Ketika pesannya adalah error in path bla 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 bla, the X is missing gitu ya. Argumen X is missing with no default itu artinya tidak ada isinya. Supaya ada isinya berarti misalkan kita coba isikan dengan gitu ya. Sekarang kita coba eksekusi. Ya, jadi parameter yang diisikan adalah aku. Jadi si X ini akan mensubstitute variabel yang namanya aku gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kosong, ingat ada dua aturan di dalam parameter ya, di dalam fungsi ini. Makanya ini biasanya di dalam, kalau saya ngajar itu di dalam algoritma programan atau di programan perintah objek, ini biasanya bagi mahasiswa suatu bahasan yang cukup menjelimet ya, udah mulai memasuki function ini. Function, mau implementasinya menggunakan parameter, parameter by value, by reference. Kalau kita salah bisa jadi error, bukan hanya error script, tapi error logika gitu ya. Ini salah satunya ya. Jadi tadi ini adalah satu. Kalau aturannya adalah setiap jumlah parameter header harus sama dengan di dalam parameter aktual. Jadi parameter formal itu disebutnya parameter yang dituliskan di judul prosedur. Ini adalah parameter formal. Kalau parameter
aktual parameter yang dituliskan di blok program itu. Jadi kalau saya punya data di parameter formal, ketentuannya adalah harus sama dengan parameter aktual. Kalau di sini 3, berarti di sini 3 gitu. Yang kedua, ada kesesuaian di antara tipe data gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini tipenya adalah numeric, di sini pun numeric, di sini ada karakter, di sini ada karakter ya. Gitu ya teman-teman ya. Gimana kalau datanya yang dimasukkan adalah data yang dimasukkan adalah eh, numerik gitu ya. Artinya kita tidak pakai titik dalam petikan enggak gitu ya. Kalau kita running ya ini parameter yang disikan adalah 13 gitu ya. Jadi dia ngebaca ke sini parameter yang disikan adalah kayak kenapa dipanggil kemudian nama blok parameternya. Oke, itu adalah contoh menggunakan parameter ya teman-teman ya. Nah, di mana misalkan jika kita menggunakan parameternya lebih dari satu, hampir sama saja. Misalkan kita coba saja isi, gitu ya. Misalkan isi diisi dengan function, kemudian katakanlah x, y, gitu ya. Kemudian di sini kita kasih ada perintah return, kemudian x, katakanlah eh, kali y itu ya. X kali y. Nah, kemudian kita panggil isi katakanlah isi dalam kurung 5,4. Nah, ini teman-teman kita coba running. Kita coba running. Nah, ketika di running, coba teman-teman perhatikan. Ketika saya jalankan, isi dalam kurung 5,4 hasilnya 20. Nah, jadi kita baca skripnya. Jadi kita mendeklarasikan eh, ada suatu eh, fungsi dengan namanya isi ya. Dia punya dua parameter formal. Ada X dan Y. Artinya, ketika kita coba implementasikan, ini harus sama dua di parameter. Tadi parameter apa namanya? Aktual ya, teman-teman. Harus sama. Jadi artinya, dari parameter formal, X dan Y berarti akan substitute menggantikan nilai 5. Kemudian di parameter formalnya Y, itu akan substitute menggantikan 4. Jadi ketika return itu dipanggil ya. Perintah untuk memanggil, nilai balikan di dalam fungsi ya, teman-teman. Jadi ini sama dengan membalikan gitu ya di function isi kalikan perintahnya apa di sini x kali y berarti 5 kali 4 maka hasilnya adalah 20 ya. Jadi tadi ya datanya harus bersesuaian. Kalau misalnya kita menambahkan di sini ada yang tambahannya karakter, di sini ada dua numerik bisa nggak? Data yang bersesuaiannya berarti harus dua numerik satu karakter itu ya. Oke ya, itu teman-teman ya yang harus dipahami. Misalkan kita coba lagi yang lain. Katakanlah misalkan kita akan mencobakan untuk baru anyar ya bahasa Sundanya ya. Anyar, function, kemudian ini katakanlah JML gitu ya. Kemudian katakanlah di sini kita punya penyeleksian katakanlah if jika katakanlah JML lebih besar dari 15 katakanlah eh, kita kasih pesan return true gitu ya. Misalkan return true itu. Kemudian else jika tidak, else jika tidak, katakanlah kita kasih pesan di sini return false. Jadi ini tipe boolean ya teman-teman ya. Boleh ditulisnya true lengkap atau false lengkap atau T atau F besar saja ya. Kemudian nah ini sudah blok. Ya, oke. Nah, kemudian ketika kita coba running, katakanlah kita coba panggil ya teman-teman ya. Ini kan bersesuaiannya ya. Kita punya suatu file namanya anyar itu ya. Dia tuh punya function, function. Kemudian punya parameter formal namanya JML. Dan jika JML yang lebih besar daripada 15, maka dia return nilai balikannya true. Else berarti jika jumlahnya kurang dari 15, karena kebalikannya kan.
return false. Nah, kemudian di sini katakanlah kita panggil eh, si function tersebut hanya katakanlah kita isi dengan 17 ya. Kita isi dengan 17. Kita coba running. Oke, maka hasilnya adalah true. Artinya ketika dimasukkan 17 itu lebih besar daripada 15, dia hasilnya true itu. Nah, kita coba buat hasilnya adalah 14. Ketika di running, dia hasilnya anyar, hasilnya adalah false itu ya. Hasilnya akan false. Nah, teman-teman sampai di sini saya harap sih bisa paham ya. Jadi return itu tadi adalah mengembalikan nilai. Jadi ini kalau kita combine tadi dengan fungsi di selection yang sudah kita bahas, nah dalam programming biasanya nanti yang kompleks pasti akan melibatkan dalam satu struktur kontrol itu satu file itu bisa struktur kontrolnya ada selection, mungkin ada looping, ada menggunakan fungsi gitu ya. Nah, ini artinya data yang di sini harus bersesuaian ya. Tadi kan 14 menggantikan dari jumlah. Kemudian dia seleksinya ke sini. Ketika tadi 17 hasilnya true karena si program membandingkan di sini dia nilai nilai balikannya adalah true karena 17 lebih besar dari 15. Yang kedua, ketika kita coba ujikan datanya dalam 14 hasilnya false karena 14 kurang dari 15 bukan lebih. Jadi kondisi return true-nya dilewati, dijalankannya sesudah else ya. Oke, itu contoh untuk implementasi menggunakan fungsi ya, teman-teman ya. Oke, misalkan kita coba untuk katakanlah fungsinya ada tiga gitu ya. Tadi kan ada dua ya. Kalau ada dua berarti dua parameter. Kalau ada tiga, tiga parameter gitu ya. Misalkan kita punya fungsi namanya oke sih gitu ya. Oke sih. Dia adalah tipenya function, kemudian punya variabelnya adalah x, y, z gitu ya. Misalkan x, y, z. Kemudian kita kasih print, kita kasih statement di sini. Eh, Katakanlah saya adalah ahli database, misalkan ya. Kemudian print lagi, ada statement katakanlah saya, kemudian katakanlah X, berarti X ini dia akan memacu ke dalam si parameter ini. Kalau kita kosongkan berarti diambil dari atas ya teman-teman ya. Katakanlah adalah seorang full stack programmer. Kemudian kita coba lagi, oke ya, karena ada dua statement atau lebih kita pakai paste ya. Yang ketiga katakanlah print paste. Coba kan print paste. Misalkan penjumlahan atau kalau misalkan tidak menggunakan gabungan karakter kita langsung saja katakanlah kita mau cobanya apa katakanlah penjumlahan dari atau antara itu ya antara nilai nilai katakanlah apa mungkin x dan y ya kita cobakan x kemudian dengan y, kemudian sama dengan itu ya sama dengan berarti kita isikan adalah bentar Y kali Z kita ubah ya
Kemudian dipanggil oke sih. Karena di sini oke ini. Misalkan yang pertama, ini kita punya tiga variabel. Sorry, punya tiga parameter ada X, Y, dan Z. Oke, yang X ini adalah sorry ini typo function X, Y, Z. Kemudian ini adalah pesannya saya adalah ahli database. Misalkan kemudian adalah yang kedua saya, katakanlah sayanya siapa? Katakanlah X itu untuk si X, nanti namanya berarti harus sama. Dia bertipenya berarti apa? Karakter ya. Saya adalah seorang full stack programmer gitu ya. Kemudian yang ketiga print penjumlahan antara B dan C gitu ya. Antara B dan C, kalau di sini X di sini adalah Y dengan Z gitu ya. Di sini adalah antara Y dengan Z, Y dengan Z berarti sama dengan Y tambah Z gitu ya, teman-teman ya. Kemudian kita panggil nama parameter fungsinya adalah oke sih gitu ya. Oke sih, oke sihnya itu yang mana berarti? Nah, kalau kita isikan nih, tadi konsepnya teman-teman, setiap jumlah parameter di parameter formal harus sama dengan di parameter aktual. Sini ada berapa teman-teman? Ada tiga ya. Yang pertama apa berbicaranya? Kayaknya karakter ya. Tadi kan saya ahli database gitu ya. Berarti katakanlah namanya adalah Yono itu ya. Yono. Kemudian di sini nilainya ngarang aja. Berapa silakan. Misalkan di sini 7, kemudian 0,5 ya. Nah, kemudian kita coba eksekusi saja. Di sini ada typo dulu. Oke, ada kita kurang paste ya, sorry teman-teman ya. Tambahkan pertama adalah ingat untuk menggabungkan dari karakter dan misalkan numerik kata yang lainnya kita gunakan fungsi paste. Di sini print paste saya kemudian kalau di dalam komanya tidak di string berarti dia akan mengambil dari data yang diinputkan. Katakanlah nanti diinputkan dari nilai X. X-nya dari mana? Nanti dari substitute nilai yang diisi di modul yang lain atau modul yang memanggilnya. Misalkan saya X adalah ahli full stack programmer gitu ya. Kemudian print paste penjumlahan antara nilai Y, yaitu berarti dia tipenya numerik ya. Karena berbicara jumlah kan berarti angka ya. Dengan Z, jadi seperti numerik juga sama dengan Y tambah Z. Kemudian kita panggil nilai balikannya yang kita harapkan untuk ditampilkan adalah Y tambah Z. Kemudian kurang tutup ya. Nah, kemudian kita panggil nama fungsinya diikuti dengan jumlah parameternya. Tadi nama fungsinya oke sih. Nah, kemudian nama parameternya jumlahnya ada tiga, ada X, Y, Z. X itu tadi akan diisi dengan string, itu kan ya. Saya adalah seorang full stack programmer. Sayanya siapa itu? Sayanya X-nya berarti akan mengcombine, diisikan dengan Yono ini. Kemudian print paste penjumlahan antara nilai Y dengan Z, Y ini berarti yang ini, dan Z diisikan berarti Y-nya substitute dengan 7, Z-nya substitute dengan 5 gitu ya. Kemudian di return dipanggil nilai balikannya Y tambah Z. Nah, berarti ketika kita running, nah, di sini dia akan menampilkan oke sih gitu ya. Parameternya Yono 75. Saya Yono adalah seorang ahli full stack programmer. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan antara nilai 7 dengan 5 sama dengan 12. Terakhir nilai balikannya adalah 12. Oke, itu ya sobat-sobat kita untuk penggunaan fungsi tadi menggunakan tiga parameter. Nah, selanjutnya gimana? Misalkan saya punya datanya 5 parameter, 12 parameter, 20 parameter. Ya secara konsepnya akan sama. Tadi aturannya hanya dua. Setiap jumlah parameter di parameter formal harus sama dengan jumlah parameter di parameter aktual. Setiap tipe data yang ada di parameter formal harus bersesuaian dengan tipe data yang ada di parameter aktual ya. Kayak tadi kan, contoh di sini kan X-nya itu tipenya adalah karakter ya. Nah, kemudian Y dan Z tipe datanya adalah numerik gitu ya. Ya, misalkan kita coba untuk yang lain, misalkan kita coba untuk
katakanlah kita cobakan, kita punya fungsi namanya katakanlah super, salam super ya, Pak Mario Teguh ya. Super, misalkan diisi dengan function, kemudian katakanlah nilainya katakanlah X dan Y, sorry parameter formalnya adalah X dan Y, dan nilai balikannya adalah kita kalikan gitu ya, X kali Y. Nah, kemudian kita punya lagi katakanlah super duper, super duper apa nih? Super duper, isi dengan function, diisi dengan nilainya katakanlah sama ya, X dan Y gitu ya. Kemudian perintahnya adalah eh, kita tampilkan itu ya, print gitu ya, print apa? Mohon maaf, karena sama dikalikan ya, X dan Y itu ya. Kemudian kita panggil katakanlah di sininya adalah panggil gitu ya, ngarang saja. Perimeternya adalah panggil, panggil satu gitu ya, satu diisi dengan apa tadi, super, panggil satu diisi dengan super itu ya. Kemudian karena ada dua parameter berarti harus kita isi, katakanlah 3 dan 5. Kemudian yang panggil 2 karena diisi dengan apa tadi, super, nilainya besar ya, atau di sini sudah tampil super duper, katakanlah nilainya sama 3 dan 5. Kita coba eksekusi. Oke, ketika dipanggil di sini sebenarnya panggil super 35 gitu ya. Kemudian panggil super duper dia akan menampilkan yang sama ya. Jadi ketika kita panggil yang ini, ketika kita panggil dia akan menampilkan untuk yang 15 ya. Panggilnya adalah 15. Untuk yang panggil 2 dia pun sama. Tapi yang ingat teman-teman, yang pemanggilan print itu hanya untuk display-nya. Tapi kalau untuk return itu untuk nilai baliknya. Jadi untuk value-nya ya. Itu untuk contoh dari implementasinya. Oke, saya kira fungsi function nanti akan banyak lagi teman-teman di dalam implementasinya. Misalkan di dalam kalau kita kenal ada di dalam function yang kita belajar apa di matematik ada fungsi sinus, cosinus, itu salah satu contoh functionnya ya. Oke, selalu saya reminder teman-teman silakan bisa belajar secara free ya di kelas gratis di design.id. Silakan ikuti kelas gratis, banyak kelas gratis yang tematis sekali. Ini seperti teman-teman ini belajar di perguruan tinggi atau di suatu katakanlah online kurs profesional, dan di sini akan diberikan suatu materi yang tematis. Kami mengadopsi kontes adalah mengadopsi konsep di Startup Design ID itu adalah les konsep menikot. Jadi konsepnya kayak tadi lebih cepat, simple saja. Kemudian banyak contoh implementasi coding. Jadi teman-teman diharapkan bisa implementasi menjadi seorang programmer yang mumpuni ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat karir dan kehidupan teman-teman. Mohon maaf jika ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.